Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Caki dan Bara. Bahasan mengenai Palestina merdeka adalah tanda kiamat saat ini sedang mencuat. Semenjak munculnya berita mengenai Israel yang kembali menyerang Palestina. Akibat dari penyerangan Israel terhadap Palestina, dikabarkan sekitar 4.300 korban meninggal dunia dan 18.000 orang luka-luka. Angka ini akan terus bertambah. Gaza memang menjadi salah satu tempat yang menjadi fokus pengoboman Israel. Karena penyerangan inilah banyak warganet yang mempertanyakan mengenai dunia yang akan kiamat jika Palestina mendapat kemerdekaannya. Lantas, apakah benar Palestina merdeka adalah tanda kiamat sudah dekat? Untuk menemukan jawabannya, silahkan sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara, menyimak video ini sampai selesai. Untuk mendapatkan jawaban tentunya. Masyarakat menganggap jika Palestina berhasil mendapatkan kemerdekaannya kembali, maka dunia akan berakhir. Atau dengan kata lain, akan terjadi kiamat. Anggapan ini muncul karena masyarakat berpikir jika Palestina pada akhirnya bisa merebut kembali Baitul Maqdis, itu artinya kiamat akan terjadi. Baitul Maqdis adalah sebuah kota suci yang berada di Timur Tengah, tepatnya ada di negara Palestina. Anggapan ini semakin memperkuat keyakinan masyarakat saat muncul hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Menurut beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi perang Tabuk ketika sedang berada di tenda yang terbuat dari kulit yang telah disamak. Nabi bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan muncul menjelang kiamat. Kematianku, dibebaskannya Baitul Maqdis, kematian yang akan menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing sehingga mati. Melimpahnya harta kekayaan hingga ada seseorang yang diberi 100 dinar namun tetap marah. Muncul fitnah sehingga tidak ada satupun orang Arab melainkan akan dimasukkan dan perjanjian antara kalian dengan bangsa Bani Asfar lalu mereka mengkhianati perjanjian. Kemudian mereka mengepung kalian di bawah 8 bendera perang yang ada pada setiap bendera terdiri dari 12.000 personil. Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan karena pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Hadis ini memang menjelaskan mengenai pembebasan Baitul Maqdis, namun tidak jelas dalam menerangkan pembebasan seperti apa, pembebasan yang keberapa, pembebasan dari apa, dan penjajahan seperti apa yang dimaksudkan. Berakhirnya dunia atau kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah manusia biasa yang tidak tahu kapan kiamat sebenarnya akan terjadi. Namun, sebagai umat Islam, tanda-tanda dari kiamat sudah pernah dipelajari ya pada saat kita sekolah dulu. Dan hal ini tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 187. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kapan kedatangannya selain Dia. Kiamat itu sangat berat bagi yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan akan datang dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tanda-tanda kiamat kecil kita jelaskan. Yang pertama adalah dilahirkannya atau Rasulullah SAW lahir. Kemudian yang kedua, tanda dari kiamat kecil adalah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian yang ketiga tandanya adalah bulan terbelah. Dan keempat, penaklukan Baitul Maqdis dan adanya wabah penyakit. Yang kelima, kekayaan melimpah. Keenam, terjadinya kudeta pada pemimpin umat Islam. Ketujuh, pertempuran antara dua kelompok besar kaum muslimin. Kedelapan, muncul pendusta yang mengaku nabi. Lalu kesembilan, adanya hadis palsu. Kesepuluh, munculnya kelompok Khawarij. 11, munculnya api dari Hijaz. 12, bertebaran angkara murka serta fatwa bukan dari ahlinya. 13, banyak pembunuhan dan kuantitas kebaikan menurun. 14, maraknya perzinahan. Dan terakhir 15, terjadinya hujan batu dan gempa bumi. Nah, 15 ini adalah ciri-ciri dari kiamat kecil. Silahkan teman-teman atau sahabat beriman semua menelaahnya sendiri. Apakah dari ke-15 ini sudah terjadi semua atau tinggal beberapa poin saja yang belum terjadi. Lalu kita jelaskan juga atau kita sebutkan tentang tanda-tanda ataupun tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat bisa ditemukan pada bacaan ayat Al-Quran. Di sana sudah dijelaskan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Menurut pendapat dari ulama besar, di masa mendatang akan terjadi 10 peristiwa yang besar. Dan peristiwa ini akan terjadi menjelang kiamat besar. Lalu apa saja tanda-tandanya? Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Tanda yang kedua kiamat besar itu adalah munculnya Imam Mahdi. Ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kelima, matahari terbit dari barat. Lalu keenam, munculnya Dabbah. Ketujuh, munculnya asap. Kedelapan, rusaknya Ka'bah. Dan terakhir kesembilan, musnahnya Al-Quran. Jadi apakah benar Palestina merdeka berarti akan terjadi kiamat? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu pasti. Kita tidak bisa menyimpulkan segala sesuatunya sendiri tanpa dasar yang benar. Lebih baik kita sibuk memperbaiki diri agar saat kiamat tiba kita akan siap menghadapinya. Mungkin itu saja sahabat beriman semua, sahabat Caki dan Bara yang bisa kita sampaikan di video ini tentang dugaan-dugaan warganet terhadap apa yang terjadi di Palestina saat ini. Dan semoga kita doakan saudara-saudara muslim kita di Palestina diberi kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.